Itu hewan apa itu? Itu apa itu? Astagfirullahaladzim. Tapi ini manusia, Mas. Ini kok bisa ada di sini manusia seperti ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu ya, lancar rezeki tentunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, untuk kita semua masih diberikan umur panjang sampai saat ini, dan alhamdulillah juga kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lewatkan. Kita harus memanfaatkan dengan benar-benar ya teman-teman. Kita harus berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas ya, karena ini adalah kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Yang jelas kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan umur panjang sampai saat ini. Oh ya, ini saya sekarang berada di sebuah hutan teman-teman. Saya mencoba melakukan penelusuran di sini, dan tadi waktu saya sampai di sini saya melihat agak sedikit kejanggalan ya, ada sebuah pergerakan. Karena apa? Karena sekarang itu kan bulan suci Ramadan ya, jadi makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya itu diikat ya teman-teman. Tidak ada yang mengganggu manusia, tidak ada yang menghasut manusia, kecuali itu adalah dari manusianya sendiri yang sudah bersifat seperti setan, seperti iblis. Kan banyak sekali seperti itu. Dan alam-alam gaib di bulan Ramadan ini itu gampang sekali terbuka ya, seperti itu. Karena ibarat kata kita itu sebagai manusia, jika di bulan Ramadan kita itu kadang nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya sudah berjalan memasuki alam gaib, karena alam gaib di bulan-bulan suci seperti itu sudah terbuka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya kita melakukan penelusuran, tetap melakukan penelusuran, karena di sini itu dulu itu sering terjadi orang yang hilang, dari anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua pun hilang dan tidak ditemukan seperti itu. Bahkan ada juga kendaraan yang menabrak sesuatu di sini ya, tapi yang ada hanya kendaraannya saja, seperti motornya saja, sedangkan orangnya, pemiliknya itu nggak ada ya. Dan itu menjadi misteri di tempat ini. Makanya untuk pada malam hari ini saya melakukan penelusuran di sini, sebenarnya ada apa di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, hati-hati mas ya, ini lumayan rimbun di sini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan mencoba sesuatu. Saya akan merasakan alam gaib yang ada di sini. Soalnya ini ada jalan lurus, ada jalan belok ke kiri. Astagfirullahaladzim, kita maju dulu sebentar sini. Ini ada jalan dua cabang. Ya kesini, kita kesini karena saya merasakan ada aura alam gaib, ada pintu masuk menuju ke alam gaib di sebelah sini ya. Ini kita tidak memasukinya teman-teman. Kenapa?
pohon ini adalah sebagai tanda pohon ini mati ya teman-teman, nggak tumbuh, nggak ada daun-daunnya, seperti beda dengan yang sebelahnya ini kan subur-subur. Seperti inilah kondisi di alam goib teman-teman. Pohon-pohon yang ada di sana itu sebenarnya mati, nggak ada daunnya, tapi tetap berdiri tegak seperti ini, tapi nggak ada daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya di sini nggak merasakan sesuatu, nggak merasakan kehadiran sosok gaib ya. Mungkin seperti yang sudah saya ceritakan dari awal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Burung ya? Ada suara ini. Apa itu suara monyet ya mas? Soalnya ini kita di hutan ini. Siapa tahu di sini masih banyak monyet. Astagfirullahaladzim. Tapi siapa itu mas? Apa itu? Itu hewan apa itu? Itu apa itu? Astagfirullahaladzim. Tapi ini manusia mas. Ini kok bisa ada di sini manusia seperti ini? Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Ini dia nggak menjawab salam saya, tapi dia malah menjawab dengan kata-kata yang saya tidak maksud. Apa kamu nggak bisa bicara? Hah? Ini kenapa Mas Adi? Tenang Mas Adi. ini aneh sekali. Kamu sedang makan apa itu? Coba sini. Daun mas. Ini daun apa ini mas? Nggak tahu itu. Ini bau kuda lebat ini mas. Astagfirullahaladzim. Ini seperti apa namanya? Ini dia memakan daun. Ini daunnya seperti daun lengkuas kalau saya cium. Kenapa kamu memakan daun ini? Aduh, percuma nih kalau saya tanya ya mas ya. Di sini kayaknya. Iya. Saya tanya panjang lebar percuma, dia cuma jawab uah doang ini. Susah ini. Allahu Akbar. Ini seperti Tarsan ini. Tapi nggak mungkin di sini tuh ada Tarsan ya. Ini saya buang ya. Hah? Ini saya buang ya. Hah? Kenapa? Oh, nggak boleh. Nih, kembalikan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dia bugil ya, dan dia itu laki-laki. Dia nggak memakai apapun, dan rambutnya itu sudah panjang sekali, seperti nggak keurus sama sekali teman-teman. Tapi dia itu sebenarnya hidup di sini itu sudah lama sekali. Apa mungkin dia dari bayi di sini ya, sampai dia nggak bisa bicara seperti layaknya kita manusia, atau memang dia itu terkena apa namanya itu, ini kelainan yang nggak bisa bicara memang dari lahir. Saya juga nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aneh nggak nih mas? Itu rambutnya tebal banget itu kayaknya nggak dikeramas. Ya gimana mau keramas, dia hidupnya di sini mas. Dia aja bugil ini. Tapi dia ini sebenarnya sudah seperti dewasa ya mas ya. Tapi dia nggak bisa bicara sama sekali. Tenang ya, saya boleh memegang kepala kamu. Tenang, saya boleh memegang kepala kamu. Tenang ya. Astagfirullahaladzim. Yang jelas saya merasakan bahwa di aura tubuhnya dia itu ada aura dari makhluk gaib loh. Serius, ada aura dari makhluk gaib. Dan saya tuh ingin tahu asal usulnya dia itu seperti apa dan dari mana. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tenang ya, coba. Astagfirullahaladzim. Ini gimana caranya ini? Saya pegang kepala kamu. Tenang, tenang ya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Sungguh malang sekali nasib kamu ya. Teman-teman, mas, ternyata saya tadi melihat asal usul anak ini ya. Dia bisa sampai ada di sini dan kondisinya seperti ini. Rambutnya pun sampai panjang seperti ini, sampai menggelumpang seperti ini, menggumpal. Ternyata saya melihat di masa lalunya bahwa dia itu di sini itu sudah dari bayi, ya dari bayi, anak-anak kecil lah ya, seperti itu, paling umur sekitar umur berapa ya, 4 tahun lah kalau nggak salah. Soalnya anak kecil yang kiranya dia itu baru bisa berjalan ya. Dan waktu itu anak ini, nauzubillah min dzalik, dia dicuri oleh wewe gombel teman-teman. Iya, dia dicuri wewe gombel dan dibawa ke hutan ini, dan dia dibesarkan oleh wewe gombel tersebut sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dan dia itu mungkin dikasih makan seadanya oleh gombel tersebut ya teman-teman. Bahkan dia pun sekarang udah nggak memakai satu helai pakaian pun ya. Ya mau gimana pakai pakaian ya, oleh gombel aja itu nggak punya baju atau apa buat dia, yang nggak mungkin kan. Tapi ini aneh sekali. Dia dicuri oleh gombel dan dibesarkan di sini tuh untuk apa? Padahal ini hutan loh, jauh banget dari perkampungan. Iya. Mending kita nanti bawa aja dia ke Iya pasti kita bawa, iya betul. ini asrama. Iya, biar hidupnya dia itu lebih membaik. Tapi ini ya teman-teman, kalau kita bawa pulang, kemungkinan besar kita harus memberikan dia ilmu pengetahuan ya teman-teman, dan kita harus bisa ajarkan dia biar bisa berbicara seperti kita. Mungkin itu memang agak sulit ya, karena dari kecil pun dia itu tidak tahu bahasa kita, dan dia bisanya berbahasa seperti ini mungkin karena dia itu sering mendengar lingkungan yang ada di sini itu suara-suara hewan ya, campur aduk. Iya. Itu tapi kelihatannya udah sering pakai celana kayaknya Mas. Kemungkinan besar ada orang yang merawatnya dia juga Mas. Kalau namun sengaja ditinggal di hutan, bisa saja kan Mas. Ya itu juga kita nggak tahu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi ya teman-teman ya, karena ini bulan suci Ramadan ya, makanya ya alam gaib itu terbuka ya teman-teman. Dan jika di hari-hari biasa, di bulan-bulan yang sudah kelewatan bulan suci ini ya teman-teman, sudah bulan-bulan biasa, maka dia itu nggak bakal terlihat, karena sebenarnya dia itu sekarang berada di alam gaib, dimana mata biasa seperti mata manusia itu nggak akan bisa menembus, nggak bisa melihat. Aduh, ini susah sekali. Yang jelas kalau yang saya lihat ya, dari kedua orang tuanya dia itu sudah mengikhlaskan bahwasanya karena dia itu sudah hilang dari kecil sekali. Bahkan badannya pun bau sekali nih mas. Ini termasuknya bersih ya badannya mas ya. Kamu mau ikut saya? Hah? Sebelum pengasuh kamu itu sekarang lagi nggak ada, mumpung lagi nggak ada, itu sih gombel tersebut. Hah? Kita keluar dari alam gaib ini ya. Saya selamatkan kamu. Nanti kamu bisa diangkat jadi anak oleh Bang Indra ini. Ya. Mau nggak? Mau nggak Bang? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti kita bawa ke asrama saja ya mas ya. Kita bawa aja, tuntun Mas Evi. Ya. Ikut ya. Ayo. Tenang. Ayo. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali nih. Allah, ini rambutnya sampai seperti ini teman-teman. Ini yang terjadi jika seorang anak kecil yang diculik oleh pepek gombel dan dibawa ke alamnya dan tidak bisa ditemukan oleh warga ataupun orang setempat, maka dia besarnya akan seperti ini, tidak terawat, bahkan dia tidak bisa bicara, rambutnya pun menggibal seperti ini, dan dia pun telanjang seperti ini teman-teman. Ya udah teman-teman, mungkin saya akan membawa dia ke rumah. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas.